Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Daning Tias dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tokoh PPKI dan kontribusinya dalam perumusan Pancasila dalam sidang PPU PKI maupun PPKI. Apa sih singkatan dari PPKI? PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI memiliki tugas yaitu mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. PPKI lahir pada tanggal 7 Agustus 1945. Dalam bahasa Jepang, PPKI adalah Dokuritsu Jumbi Inkai yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI sendiri memiliki anggota yang awalnya hanya berjumlah 21 orang. Namun, tanpa diketahui oleh pihak Jepang, kemudian ditambah 6 anggota lainnya, sehingga keseluruhan anggota PPKI adalah 27 orang. Selain itu, saya di sini akan menampilkan tokoh anggota PPKI, di antaranya yaitu 1. Insinyur Soekarno, 2. Dr. Andes Muhammad Hatta, 3. Profesor Muhammad Yamin, 4. Ki Hajar Dewantara, dan yang kelima, Ki Bagus Hadikusumo. Penjelasan mengenai biografi dari kelima anggota PPKI. 1. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 di usia yang ke-68 tahun. Insinyur Soekarno merupakan salah satu presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode tahun 1945 sampai 1967. 2. Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980 saat berusia 77 tahun. Ia adalah tokoh pejuang, negarawan, dan juga wakil presiden Indonesia yang pertama. Ia berperan sebagai wakil ketua dalam Panitia 9. 3. Profesor Muhammad Yamin. Profesor Muhammad Yamin lahir di Talawi, Salahmunto, Sumatera Barat pada tanggal 24 Agustus 1903 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1962 pada umur 59 tahun. Ia adalah seorang sastrawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia.
Ia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda sekaligus pencipta imaji keindonesiaan yang mempengaruhi sejarah persatuan Indonesia. 4. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryoningrat. Ia berasal dari lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Saat genap berusia 40 tahun menurut hitungan tahun Saka, berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Semenjak saat itu, ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini bertujuan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyatnya. Dan yang kelima, Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo lahir di Yogyakarta pada tanggal 24 November 1890 dan wafat di Jakarta pada tanggal 4 November 1954 pada umur 63 tahun. Ki Bagus Hadikusumo adalah seorang tokoh BPU PKI. Ia dilahirkan di Kampung Kauman. Ki Bagus Hadikusumo adalah putra ketiga dari 5 bersaudara. Raden Kaji Lurah Hasim, seorang abdi dalam putihan pejabat agama Islam di Keraton Yogyakarta. Nah, dari kelima tokoh PPKI yang sudah saya jelaskan, mereka berkontribusi dalam perumusan Pancasila dalam sidang BPU PKI maupun PPKI. Satu, Insinyur Soekarno. Kontribusi Insinyur Soekarno dalam proses perumusan dasar negara atau Pancasila sebagai berikut. Merupakan salah satu anggota BPU PKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Menjadi ketua dari PPKI, yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian mengesahkan Dasar Negara atau Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Menjadi salah satu penggagas Dasar Negara Republik Indonesia, gagasan Insinyur Soekarno ini disebut Pancasila dan disampaikan pada sidang resmi pertama BPU PKI. Menjadi Ketua Panitia 9 yang bertugas mengenai konsep dasar negara. Panitia 9 ini kemudian menghasilkan Piagam Jakarta yang di dalamnya memuat apa yang kita sekarang ini kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Ini merupakan gambar dari Piagam Jakarta. 2. Dr. Andes Muhammad Hatta. Kontribusi Dr. Andes Muhammad Hatta dalam proses perumusan dasar negara atau Pancasila sebagai berikut. Kontribusi Dr. Andes Muhammad Hatta dalam perumusan Pancasila bisa dilihat dari perubahan sila pertama pada Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila itu tidak disetujui oleh pihak yang beragama lain. Kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta mengusulkan perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tiga, Profesor Muhammad Yamin. Profesor Muhammad Yamin memiliki peran penting dalam proses perumusan Pancasila. Ia memberikan gagasan-gagasan penting dalam proses perumusan Pancasila. Meskipun demikian, ada sebagian penelitian yang menganggap Muhammad Yamin melakukan manipulasi sejarah melalui buku-bukunya. Tujuan dalam penulisan ini yaitu 1. Mendeskripsikan riwayat perjuangan Muhammad Yamin. 2. Mendeskripsikan konsep pemikiran Muhammad Yamin dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Empat, Ki Hajar Dewantara. Kontribusi Ki Hajar Dewantara dalam proses perumusan dasar negara atau Pancasila sebagai berikut. Ki Hajar Dewantara memiliki peran yang penting pada saat proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu berupa pencantuman hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu di setiap golongan masyarakat dan mumpuni di bidangnya masing-masing. Dan yang kelima, Ki Bagus Hadikusumo. Kontribusi Ki Bagus Hadikusumo dalam proses perumusan dasar negara atau Pancasila sebagai berikut. Ki Bagus Hadikusumo berperan dalam mempertahankan konsep Islam dalam dasar negara, meskipun mengalami kegagalan karena harus mengalah kepada keputusan untuk menghapuskan 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih.